Itu udah keputusan para founder. Oke. Jadi gue cuma bisa berspeak up seperti ini. Kalau lu mau tanya lebih dari yang apa gue ketahui, lu tanyanya ke founder ataupun ke orang yang bersangkutan langsung, si Vito-nya. Jadi gini guys, dengan tidak bermaksud menjelekan orang yang bersangkutan ataupun yang terlibat dalam semua hal ini, kalau ada yang merasa bisa langsung WhatsApp ke gue aja, karena gue salah satu orang yang terlibat, jadi gue berani berspeak up perihal yang terjadi sama Vito. Gue mengikhlaskan apapun itu gitu ya, mengikhlaskan apapun yang bersangkut paut dengan kejadian ini. Misal pun beliau tidak bertanggung jawab gitu, konteksnya itu dulu. Kenapa Vito bisa dikeluarin? Pertanyaan kalian kan gitu kan, kenapa Vito yang kalian bilang membangun, mempertahankan TR ketika TR mau bubar? Gue potong sampai situ dulu guys. Banyak dari kalian yang bilang, ini gue udah jengkel banget dengan kata-kata ini dari dulu. Gue udah jengkel banget ya guys ya. Dari dulu kalian pernah bilang gini nih, kalau nggak ada Vito, TR Divi 1 bisa bubar. Paham ya konteksnya sampai situ dulu ya. Kita bahas yang dulu-dulu nih. Kita nge-clearin semua nama yang ada di sini dah. Kalau nggak ada Vito, V1 dulu TR bisa gini, bisa gini. Nggak ada, anjing, nggak ada. Di V1 TR hop itu aman-aman aja, nggak ada kenapa-napa, nggak ada. Oke? Nggak ada yang TR bakalan bubar tuh, nggak mungkin ada. Karena apa guys? Karena dulu hop itu kekurangan polisi. Jadi sebagian orang-orang dari TR dipecah untuk masuk ke LSPD, ke polisi. Masih kulturnya Indo. Nggak ada yang namanya kalau nggak ada si ini TR bakal bubar, kalau nggak ada si ini TR bakal bubar. Nggak ada guys, nggak ada. Gue mau meluruskan itu dulu, oke? Mau ngelurusin itu dulu. Jadi kalian jangan berstatement kalau nggak ada Vito atau nggak ada siapa TR bakal bubar, karena kalian harus ngeliat juga orang yang ada di situ. Di situ masih ada Kaiser, masih ada Ronald. Dia masih ada di situ, masih ada di TR gitu. Yang pertama itu gue mau meluruskan hal itu dulu, oke? Dua orang itu juga dua orang pendiri TR dari salah limanya gitu ya. Ada Mahes, Ronald, Aan, Kay, Jelol, ada itu. Masih ada Kay sama Ronald di situ, dan nggak mungkin TR bubar pada saat itu juga. Oke, di situ clear ya, kalian udah paham ya, udah tahu ya. Oke, aman ya. Good lan. Ini kayaknya dah. Apa? Nanti dulu. Ramah dia kayaknya dah. Biarin dulu deh. Lagi ceramah. Oke, udah sampai situ, oke? Ngomong sama siapa nih, Cok? Aman ya sampai situ ya. Jadi jangan lu berpikiran karena ada dia jadi sini aman, ada di sini nggak ada. Itu hanya orang yang bisa jadi melebih-lebihkan atau apapun. Ini gue lurusin nih biar kalian tahu nih. Oke, sampai situ aman, oke? TR baik-baik saja pada saat itu. Nah, Lu kenapa nempel mulu sama gua sih? kita lanjut ke ranah yang sekarang. Hah? Kenapa beliau bisa dikeluarkan? Ya tadi gue bilang, karena ada permasalahan di belakang yang beliau lakukan. Tapi kita udah ngomongin secara baik-baik. Intinya perihal ini sudah dibicarakan secara baik-baik oleh beliau. Oke, dikeluarkan pun sudah dikasih tahu ke beliau gitu. Ini karena ini ya. Jadi nggak boleh ada di TR lagi. Itu sudah keputusan dari beberapa founder. Kenapa itu bisa diputuskan sampai Vito dikeluarkan? Ya karena tadi gue bilang, si beliau ini bermasalah yang pertama sama gua, sama orang yang ada di TR, sama orang yang ada di luar TR, sama orang yang kita nggak tahu kenal, yang mungkin bukan bagian dari dunia game ini. Sampai situ ya. Awalnya kita nggak ada yang tahu guys kalau beliau ini sedang mengalami masalah. Awalnya kayak gitu. Awalnya kita nggak ada yang tahu.
Sampai akhirnya kita terlibat. Gua sendiri terlibat. Ada beberapa temen gua yang di luar dari Trickster terlibat. Ada orang yang gua gak kenal terlibat. Gitu guys. Oke, sampai situ paham ya. Jadi kenapa founder ini memutuskan untuk Vito dikeluarkan? Karena yang pertama, ada satu orang dari kita yang udah apa ya, berbicara secara langsung lah ke beliau untuk sekedar memberikan masukan. Oh iya, kalau kayak gitu lebih baik kayak gini, semangat ya apa segala macem, kayak gini. Dikasih tahu lah masalahnya apa dulu, masalahnya fatal lah, bisa dibilang fatal lah guys. Terus udah nih, sampai situ udah selesai. Nah setelah dari situ, karena kan yang terlibat banyak ya guys, jadi kita tuh orang-orang yang terlibat itu kadang mendapatkan informasi dari orang lain. Enggak kan? Apa tinggal aja? Tinggal aja. Mendapatkan informasi dari orang lain bahwasannya beliau sedang melakukan ini, habis kayak gini, padahal beliau punya permasalahan seperti ini. Nah kayak gitu guys. Itulah yang membuat salah satu trigger orang-orang terlibat yang lain yang masih punya masalah sama dia, akhirnya terus sedikit gimana ya, bisa dibilang sedikit kecewa lah, karena kita sudah memberikan semangat dan apa ya, bisa dibilang ya semangat lah. Kalau ke temen kan pasti kita ngasih ya udah semangat ya supaya nggak kayak gini lagi ke depannya, supaya kita bisa segala macem lah, karena sangat disayangkan kan gitu. Ya udah, karena kejadian itu malah terulang kembali, akhirnya tidak bisa dipertahankan gitu. Akhirnya tidak bisa dipertahankan. Nah ini akhirnya merembet sampai ke Ice. Orang yang kalian serang nih ya, orang yang kalian serang selama ini di Kadek, yang keluar dari Corleone, itu langkah pertama di Kadek untuk memisahkan diri nih ya dari masalah tersebut, agar namanya di Kadek tidak ikut jelek. Kalau nggak ada yang misahin udah tuh lanjut terus. Paham lu ya? Kenapa di Kadek dihina, keluar dari Corleone dikatain sama anak-anak yang nggak tahu sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Lu yang udah pada nyerang-nyerang di Kadek, tahu diri anjing. Lu tuh nggak tahu, lu tuh cuma nonton di monitor, nggak tahu aslinya kayak gimana, kita di belakang tuh kayak gimana. Gue dari dulu tuh udah diem aja anjing, jadi orang paling sabar gue. Diem, gue nggak pernah ngomong segala macem, sampai akhirnya disudutkan pada satu posisi yang emang harus diomongin nih kayaknya sekarang. Dia berantemnya nggak berantem, bukan fun ya, apa sih Jo? Iya, dia Jadi intinya kita udah menganggap clear ya guys ya, dengan beliau yang bersangkutan, dikarenakan kemungkinan kalau nih ya, gue jelasin sekali lagi, kalau semisalnya ini masih dilanjutkan atau mungkin beliau masih dipertahankan di Trickster, takutnya guys nama Trickster yang tercoreng gitu. Paham ya? Jadi selama ini kalian ngehujatnya siapa? Mungkin ada yang gak suka juga sama gua atau sama siapa gitu ya di belakang kejadian semua ini, yang kalian lihat sebagai entertain di dalam sebuah cerita roleplay. Terus kalian ini gua ngomong OOC ya ke kalian ya, bukan ngomong IC lagi nih, karena gua nggak ngomong sama karakter orang di sini ya yang ada di IC, gua ngomong secara OOC nih. Jadi kita sudah melepaskan beliau agar kitanya tidak tercoreng namanya dan segala macam lah, supaya beliau juga lebih apa ya, lebih sadar dan lebih bisa
bercermin dulu gitu, melihat keadaan sekarang. Oh kayaknya kemarin gue salah nih, harusnya gue nggak boleh melakukan ini gitu. Gitu guys penjelasan dari gue. Sebenarnya gue bisa berbicara lebih banyak dari ini, cuman kan gue masih respect sama beliau ya. Gue nggak mau ngebeberin semua perihal pribadinya beliau. Gue cuman bilang kita ada ya sedikit apa ya dibilangnya ya, sedikit masalah lah, sampai akhirnya ngegulung bolanya jadi gede, yang akhirnya tidak bisa dipertahankan. Itu doang sih, gitu guys. Sampai sekarang sih gue masih fan-fan aja sama Vito. Kalau dia nyapa gue sapa balik. Ya lu sekarang gini deh guys, dari dulu gue sama siapapun selalu welcome gitu. Lu mau benci gue nggak ngaruh menurut gue. Gue tidak apa ya bisa ya, gue tidak, iya sayang, gua tidak merasa rugi ketika ada orang yang membenci gua gitu. Mau kalian pun setelah gua ngomong kayak gini kalian benci sama gua, sok mangga gitu. Seenggaknya gua sudah meluruskan apa yang jadi pertanyaan dalam otak kalian, dan meluruskan selama ini itu yang kalian hujat, yang kalian salah-salahkan itu salah orang gitu. Kalian menyalahkan Dikadek, atau kalian menyalahkan gua, atau Sauji, atau Anung, atau yang lainnya gitu ya, nama-nama yang tadi gua sebutkan yang masih di lingkupnya TR gitu ya. Terus kalian salahkan, wah ya udah gitu. Salah sasaran. Dan satu hal lagi, Ajun bagi-bagi 1000 koin. Pesan, dan perang butuh asupan nih izin. satu hal lagi, gua sangat mengworry tentang, gua ngomong kayak gini, Jun, thank you Jun ya, bentar ya Jun ya. Gua ngomong kayak gini nih, lu jangan beranggapan kalau gue tuh baik banget, jangan anjing. Jangan beranggapan kalau gue tuh wah anjing ternyata papi selama ini, jangan anjing. Lu tetap beranggapan kalau bahwasannya gue manusia biasa yang gue pun bisa salah. Bahkan bukan bisa salah, pasti salah. Jadi lu jangan beranggapan kayak gue tuh seakan-akan tahu, hah ini dia orang salah nih makanya dia dikeluarin. Jangan kayak gitu. Lu tuh harus cari pembelaan atau POV dari orang lain. Oke? Ya, karena nih satu hal lagi, kenapa gue berani berspeak up seperti ini? Karena ya pertama gue merasa dirugikan juga, gitu aja udah. Kenapa gue berani berspeak up seperti ini? Karena gue merasa dirugikan. Yang kedua, menurut gue, wah nggak bisa guys, gue takut keceplosan kalau yang kedua. Ya itu aja sih. Jangan dulu speak up, takutnya netizen-netizen ini berasumsi yang lain. Nggak apa-apa, asumsi itu nggak apa-apa. Asumsi bukan sekedar asumsi, nggak apa-apa guys. Kalau menuduh nggak boleh. Kalau misalkan asumsi itu berdasarkan fakta lebih bagus gitu. Gue mau tanya di DC boleh nggak Pi? Nggak boleh, lu jajut. Gue kencingin pala lu jajut. Dah, kita balik ke RP. Boleh nggak gue balik ke RP nih? Atau lu masih ada yang mau nanya?